Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar tafsir ringkas juz 30 yang mana kita telah sampai kepada surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq atau yang berarti terbelah. Ini adalah surat yang ke-84 yang mana terdiri dari 25 ayat yang pembicaraan di dalam surat ini berkenaan dengan hari kiamat, yang mana hari kiamat itu diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan hari kiamat, iman kepada hari kiamat adalah hal yang diharuskan setiap mukmin itu beriman kepadanya, yang dengannya mereka beramal di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan ketika mereka kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan. Dan surat ini termasuk surat Makkiyah, dan salah satu daripada ciri surat Makkiyah itu berbicara tentang menetapkan adanya hari kiamat. Sebelum kita masuk ke tafsir ringkas daripada surat ini, kita tilawah dulu untuk surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم
بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Surat Al-Insyiqaq yang terdiri daripada 25 ayat ini mempunyai keutamaan. Dari salah satu keutamaannya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u shaqqat." Barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti ra'yal ain, seperti dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri, hendaknya ia membaca idza syamsu kuwirat, surat Takwir, idza sama'u fatarat, surat Al-Infitar, dan idza sama'u syaqqat, yaitu surat Al-Insyiqaq ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar surat ini berbicara tentang hari kiamat, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan atau menghancurkan dunia ini, kemudian mereka akan dimatikan semuanya, diganti langit yang sekarang, bumi yang sekarang dengan bumi dan langit yang lain. Kemudian manusia akan dibangkitkan setelahnya dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dia lakukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Insyiqaq dengan firman-Nya, "Idza as-samaa'u syaqqat." Apabila langit terbelah. Langit merupakan makhluk Allah yang paling besar dan paling luas. Dan ia dapat disaksikan oleh seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Al-Dzariyat ayat 47, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusirun." Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Jadi tidak ada makhluk yang lebih besar daripada langit pada saat ini. Bahkan kita dapat mengetahui matahari, mengetahui rembulan, mengetahui bintang, dan semua benda yang ada di langit, karena mereka itu masih berada di dalam lingkaran langit. Dan seluruh manusia dapat menyaksikan langit. Baik yang tinggal di Khatulistiwa, atau tinggal di kutub utara, atau kutub selatan, semuanya menyaksikannya. Menyaksikan betapa luasnya makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan langit dan menjadikan langit itu sebagai sebuah ayat keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Ada satu hari yang nanti fenomena alam yang kita lihat sekarang ini itu ia akan berubah. Ia tidak berjalan seperti sekarang yang kita lihat. Dan perubahan itu menandakan akan datangnya hari kiamat. Hari akhir, hari penghujungnya kehidupan yang ada di muka bumi ini. Salah satu darinya, matahari akan terbit dari barat. Yang biasanya terbit dari timur. Langit-langit yang kokoh, yang tidak berlubang, Allah Subhanahu wa taala nanti akan membelahnya. Idza as-samaa'u syaqqat. Nah, awalnya langit itu terbelah secara perlahan-lahan, yang disebut dengan infitar. Kemudian terbelah secara sempurna dan berlubang-lubang. Nah, ini yang namanya insyiqaq. Selanjutnya langit itu menjadi lemah dan akan dilepaskan seperti kulit yang dicabut. Dan kemudian yang terakhir akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh karena makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu makna
Adinat adalah istama'at, yaitu mendengar dan taat. Jadi wahuqqat artinya ata'at. Jadi langit itu taat dan mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika ia diubah dari yang biasanya dia berada di dengannya. Dan langit pun patuh pada Allah Subhanahu wa taala ketika dibelah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dulu menciptakannya dan mencipta terserah melakukan apa yang dia suka. Disebutkan di Quran surat Fussilat ayat 11, ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman padanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lihatlah, langit dan bumi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sejak diciptakan sampai akhir nanti kan dia dihancurkan. Wa huqqat, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, wa huqqa laha an tuti'a amrahu. Jadi bahwa sudah seharusnya langit itu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Kuasa, semuanya tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga menyebutkan wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan. Para ulama sepakat bahwasanya bumi itu bulat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, ketahuilah para ulama telah sepakat bahwa bumi ini bentuknya bulat. Sedang pada hari kiamat nanti bumi yang bulat ini akan dibuat datar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di Quran surat Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Itu pada hari ketika bumi itu diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian pula langit. Dan manusia pada saat itu berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Jadi pada hari kiamat kelak bumi akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu manusia itu dibangkitkan di atas dataran yang rata, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang akhir di hari kiamat nanti. Abdullah bin Amr bin As berkata, "Idza kana yaumul qiyamati muddatil ardu maddal adim." Apabila hari kiamat Allah akan meratakan bumi sebagaimana meratakan al-adim, meratakan kulit. Demikianlah kondisi bumi yang diratakan sebagaimana kulit ketika ditarik. Tidak ada lekukan, tidak ada turunan, tidak ada gunung, tidak ada lembah, semuanya datang. Di sanalah manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di padang mahsyar, yang merupakan bumi yang telah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'a afra kursatin naqiyyin laysa fiha ma'lamun li ahad. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih kemerah-merahan, seperti tepung yang bersih. Tidak ada petunjuk jalan apapun. Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahwasanya yaitu tidak ada tanda-tanda pemukiman. Tidak ada bangunan, tidak ada bekas apapun, tidak ada apapun yang merupakan petunjuk jalan seperti gunung dan batu yang akan muncul pada saat itu. Jadi bumi yang baru pada mahsyar yang luas dan cukup menampung seluruh manusia, yang mana manusia akan dibangkitkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, Allah berfirman, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, dan menjadi kosong. Jadi pada saat ini beragam benda ada di dalam bumi. Mulai barang-barang tambang, para mayat, tulang belulang yang berada di dalamnya, yang ada di dalam tanah akan dikeluarkan semuanya.
dikeluarkan oleh bumi pada hari kiamat. Sehingga bumi menjadi kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya. Dan sudah semestinya bumi itu bifatuh. Dan pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Allah berfirman ayat ke-6, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhan. Famulaqih, maka pasti kamu akan menemuinya. Kalau surat-surat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah, ketika disebutkan kata al-insan, manusia, biasanya maksudnya adalah orang kafir. Tetapi pada surat Al-Insyiqaq ini, al-insan bukan hanya orang kafir, melainkan umum. Kafir ataupun bukan kafir. Karena apa? Karena ayat-ayat berikutnya akan membahas pembagian orang menjadi dua, orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Jadi maksud al-insan di dalam ayat ini adalah manusia secara umum. Jadi setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini pasti kadhan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Setiap manusia merasakan kelelahan, kerja keras. Tidak ada manusia yang rileks. Tidak ada manusia yang santai secara total. Bahkan orang-orang kaya sekalipun itu masih berpikir memikirkan hartanya. Masih mencari ketenangan yang hakiki. Dan ketenangan yang hakiki itu tidak akan didapatkan di dunia ini. Dia hanya ada di hari akhirat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya usaha yang dilakukan oleh manusia itu ada dua, baik ataupun buruk. Maka orang yang melakukan kebaikan dia akan mendapatkan ganjarannya, begitupun orang yang melakukan keburukan. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya manusia akan mendapatkan hasil dari semua usahanya. Sementara orang ulama yang lain mengatakan bahwa manusia akan bertemu dengan Rabb-nya ketika menafsirkan firman-Nya famulaqih, dia akan bertemu dengan Rabb-nya. Dan dua pendapat ini itu tidak saling bertentangan. Jadi ia akan bertemu dengan Rabb-nya, di samping ia juga akan mendapatkan hasil daripada usahanya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Al-Zalzalah misalnya ayat 78, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, dia pasti akan melihat balasannya. Begitu juga barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat biji zarah, niscaya dia juga akan mendapatkan balasannya. Al-Imam Qatadah yakni berkata, wahai anak Adam, sesungguhnya usahamu itu benar-benar lemah. Siapa yang mampu usahanya pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Maksudnya bahwasanya kemampuan kita untuk berbuat, untuk beramal itu sangat terbatas di muka bumi ini. Dan kekuatan yang kita punya sangat terbatas. Maka jangan sampai keterbatasan itu kita gunakan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil daripada maksiat kita, hasil daripada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai, itu kita akan dapatkan nanti di catatan amal kita. Dan itu sangat bahaya kalau kita tidak memperhatikannya. Oleh karenanya, ayat-ayat setelahnya menyebutkan dua kelompok ini. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Di ayat Quran surat Al-Haqqah misalnya, ayat 19-20, ada makna yang semisal dengan ayat ini. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
fayaqulu ha'um qra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabku. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Dan inilah kondisi orang yang beriman, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk pemuliaannya itu? Dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Dan ia bergembira, menyukai catatan itu. Kenapa? Karena selama di dunia, ia meyakini perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat nanti kelak. Sehingga apa? Sehingga ia beramal saleh. Dengan harapan dia nanti pada saat datangnya hisab, dia dihisab dengan hisab yang ringan. Jadi ada pelajaran penting di dalam ayat ini tentang iman dengan hari hisab. Para ulama menyebutkan ada dua model hisab di akhir kelak. Di sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ketika bersabda, "Man husiba udzib." Barang siapa yang dihisab, maka ia akan disiksa. Aisyah bertanya, "Awalaysa yaqulu Allah Ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Bukankah Allah telah berfirman bahwasanya akan dihisab dengan hisab yang mudah? Faqal innama dzalika ard walakin man nuqish al-hisab yahlik. Jadi Rasulullah menjawab, hal itu adalah al-ard, pemaparan. Namun barang siapa yang diperinci dan didetail saat hisab, maka ia akan binasa. Jadi dengan hadis ini kita mengetahui ada dua model hisab. Yang pertama adalah pemaparan al-ard. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaparkan seluruh amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berdua hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman wala hijabun yahjubuhu." Tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali ia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara keduanya penerjemah dan penghalang yang menghalanginya. Dari sanalah Allah menampakkan catatan amalnya di ard. Diberitahu kepada dia tentang apa yang ia perbuat. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah, maksudnya mendengar Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ketika beliau berpaling, Aisyah bertanya, wahai Nabi Allah, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Rasulullah menjawab, ayang dhura fi kitabihi. Seseorang yang Allah lihat kitabnya, fayajawaza anhu, kemudian Allah memaafkannya. Innahu manukish al-hisab yawma idin. Ya Aisyah halak. Dan setiap musibah, setiap orang yang diperdebatkan hisabnya pada hari itu, maka ia celaka. Rasulullah menyebutkan, wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullah azza wa jalla bihi anhu hatta syauqatu tashuquhu. Kabar gembira, setiap musibah yang menimpa seorang yang beriman, Allah akan menghapus dosanya. Sampai duri yang menusuknya juga akan, kalau dia sabar, dia akan terhapus dosanya dikarenakan musibah itu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghisab kaum mukminin secara teliti, secara detail semuanya. Tapi cukup di al-ard, dipaparkan saja. Allah memaparkan, menjelaskan semua amalan tersebut di hadapan mereka. Sebagaimana misalnya di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'mina fayadha'u alaihi
kanafahu wa yasturuhu. Sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin lalu meletakkan padanya sitar, al-kanaf. Kanaf ini yaitu seperti sayap burung yang digunakan untuk menutup dirinya dan telurnya. Wa yasturuhu, dan menutupinya dari pandangan orang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala berseru, "Ata'rifu dzamba kada, ata'rifu dzamba kada?" Apakah engkau tahu dosa ini, tahu dosa ini? Seorang mukmin menjawab, "Na'am, na'am ay Rabbi." Iya, wahai Tuhanku. Sehingga disebutkan semua dosa itu. Kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala. Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Sungguh aku telah menutupi dosamu itu di dunia, dan hari ini aku mengampunimu. Lalu apa? Lalu ia diberi kitab kebaikannya. Subhanallah. Fayu'ta kitab hasanatihi. Kemudian diberi kitab kebaikannya. Beda halnya dengan orang kafir dan orang munafik. Fayaqulu al-ashhadu. Fayaqulu al-ashhad haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Sedangkan orang-orang kafir disebutkan kepada mereka, ingatlah kutukan Allah Subhanahu wa taala yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Inilah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang itu diberi arz, dipaparkan semua dosa-dosanya, dia malu. Seorang mukmin malu atas maksiat yang ia lakukan. Walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Semua dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, dan saat itu ditampakkan semuanya apa yang telah ia. Kemudian yang kedua, model kitab. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan makna hisab munaqashah. Wal murad bil munaqashah al-istiqsa'u fil muhasabati wal mutalabatu bil jalili wal haqir wa tarkil musamah. Model kedua adalah hisab, yaitu munaqashah. Munaqashah adalah perhitungan secara detail dan penuntutan segala dosa, baik besar maupun kecil, tanpa ada pemaafan. Jadi model yang kedua ini mengharuskan orang yang bersalah, orang yang bermaksiat, akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua sisi. Ketika disidang dan ketika selesai persidangan. Itu apa? Ketika dia dimasukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi seorang yang menjalani hisab di hadapan semua orang, tentu hal ini merupakan siksaan tersendiri. Karena apa? Karena dia dibuka aib-aibnya di depan semua orang. Di dunia saja misalnya orang berbuat kriminal, lalu diadili di tempat umum, dia merasa malu karena disaksikan oleh banyak orang, dan ini sebuah siksaan. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman, ini orang-orang yang beriman, masrura, dengan gembira. Jadi orang yang beriman akan dihisab dengan hisab yang ringan. Allah memperlihatkan dosa-dosanya lalu dimaafkan. Dia pun bergembira. Karena apa? Karena diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya. Kemudian ia dimasukkan ke surganya menemui istri-istrinya dengan penuh kegembiraan, baik istri yang ada di dunia maupun istri yang di surga, yang disiapkan itu berupa bidadari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri.
Dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, fasawfa yad'u subura, maka ia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Di Quran surat Al-Haqqah juga semisal dengan ayat ini, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, dan adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kirinya, wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Jadi dua ayat ini yang menyebutkan pada Al-Insyiqaq menyebutkan menerima kitabnya dari belakang. Sementara Al-Haqqah menyebutkan menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Para ulama menyatukan dua ayat ini seperti Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini bisa digabungkan, kondisinya bisa digabungkan. Jadi ia menerima catatan amalnya dari tangan kiri di belakang. Jadi dengan tangan kiri, yang tangan kiri itu dibengkokkan untuk menerima dari belakangnya. Jadi ia menerima dari belakangnya menggunakan tangan kiri. Dan ketika ia mendapatkan itu, mendapatkan keburukan itu, mendapatkan penghinaan itu, yang mana ia menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya di arah belakang, ia pun berteriak, celakalah aku, celakalah aku. Ia berteriak karena tahu, karena ia akan dimasukkan ke neraka jahanam dan ia akan disiksa dikarenakan apa yang ia perbuat di dunia ini. Dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana fi ahli masrura, ayat ke-13. Sesungguhnya dia dulu di dunia itu bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Di para pelaku maksiat di dunia, seolah-olah mereka merasakan kesenangan. Bahkan Allah sebutkan masrura, ada kesenangan. Tapi kesenangan mereka itu kesenangan yang semu. Kesenangan di dalam keharaman dan kemaksiatan semu. Sementara pada hakikatnya hati mereka itu penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Di dunia ini mereka lupa dengan hari akhirat, hari yang mereka akan dibangkitkan. Beda halnya dengan orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, khawatir dengan amalan yang lakukan, dengan keimanan dia dengan hari akhirat, sehingga apa? Dia beramal dengan sebaik-baiknya. Allah sebutkan di dalam Quran surat At-Tur ayat 26-27, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Mereka berkata, sesungguhnya kami dulu ketika dunia itu, ketika berada di tengah keluarga kami merasa takut untuk diazab. Maka apa? Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab api neraka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang-orang kafir dia hanya bersenang-senang seolah-olah mereka seperti hewan. Karena apa? Karena tidak beriman dengan hari pembalasan. Innahu dhanna an la yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhan. Bala, inna rabbahu kana bihi basira. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihat. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dihisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan mereka dan akan menghisab mereka untuk membalas perbuatan yang mereka lakukan, baik berupa kemaksiatan ataupun menghalangi orang-orang beriman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyiksa mereka, menuduh mereka dengan hal yang tidak layak. Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka, mencatat seluruh amalan mereka. Jadi tidak ada bisa beringkar, tidak ada bisa bersilat lidah atau menipu Allah Subhanahu wa taala, karena semua tercatat dan akan ditujukan kepada mereka dan mereka tidak bisa mengingkarinya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Fala uqsimu bisyafaq." Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan syafaq, yaitu cahaya merah di waktu senja. Syafaq yaitu cahaya merah yang kita lihat di cakrawala ketika matahari itu terbenam. Dan cahaya merah ini menjadi penanda bahwasanya waktu maghrib itu belum selesai. Ketika cahaya merah ini hilang, barulah masuk waktu isya. Disebutkan di hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wa waktu salatil maghribi ma lam yaghib syafaq." Waktu salat maghrib adalah selama cahaya merah, yaitu cahaya matahari tenggelam, syafaq itu belum hilang. Wal laili wa ma wasaq, dan dengan malam, wa ma wasaq, dan apa yang diselubuhinya. Para ulama menjelaskan bahwasanya malam hari merupakan waktu berkumpulnya banyak makhluk hidup. Hewan-hewan yang tadinya keluar di siang hari mencari makan, mereka kembali ke kandangnya pada malam hari. Manusia yang bekerja di waktu siang, mereka kembali ke rumahnya dan beristirahat di waktu malam. Wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Dan dengan bulan apabila jadi purnama, sesungguhnya kamu itu melalui tabaqan an tabaq, tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia memang tidak dapat berbuat seenaknya. Tidak mungkin dia gagah, dia ganteng, dia muda terus. Walaupun dia menginginkan seperti itu. Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi. Setiap manusia akan melalui tahapan-tahapan kehidupannya. Dari mulai lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi lemah lagi. Dari kecil menjadi dewasa, muda menjadi tua, sehat menjadi sakit, hidup, dan kemudian meninggal dunia. Bahkan orang yang hafalannya kuat misalnya, ketika sudah tua sudah mulai pelupa, mulai pikun. Dan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ini menunjukkan untuk kita tidak terperdaya, tidak tertipu oleh dunia. Karena apa? Tahapan-tahapan ini itu pasti terjadi. Sampai kita bertemu dengan hari kiamat. Dan perubahan-perubahan ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan akan tahapan terakhir dari kehidupan ini. Apa itu? Yaitu kehidupan hari kiamat yang abadi. Kehidupan yang menjadikan seseorang itu mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak beriman? Sudah jelas-jelas. Dijelasan gamblang sekali. Tidak bisa mereka mengingkari. Tapi fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak beriman? Wa idza quriya 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, la yasjudun, mereka tidak bersujud. Ayat ini termasuk ayat sajdah. Yaitu ayat yang disunahkan bagi pembacanya untuk sujud tilawah. Baik itu di sholat maupun di luar sholat. Apabila di luar sholat, ia langsung sujud. Tapi apabila dalam sholat, ia bertakbir, kemudian sujud, lalu bangun kembali sambil bertakbir dan meneruskan bacaan Qur'annya. Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Abu Rafi'. Dia berkata, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-Atamah." Aku sholat al-Atamah, sholat Isya, bersama Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah membaca idzas sama'u syaqqat fasajad. Kemudian Abu Hurairah membaca surat ini, surat Al-Insyiqaq, kemudian sujud. Kemudian aku bertanya, sujud apa ini? Abu Hurairah menjawab, "Sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam." Aku bersujud di belakang Abul Qasim, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Rafi mengatakan, aku tidak pernah bersujud ketika membaca surat ini sampai aku menemukan hal ini bersama dengan Abu Hurairah, sampai aku tahu ilmunya dari Abu Hurairah. Bagaimana bacaannya? Bacaannya seperti ketika kita sholat. Ketika kita sujud,
Subhana rabbiyal a'la. Adapun ada bacaan lain yang diriwayatkan oleh Imam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i, sebuah riwayat walaupun ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Bagi yang tidak hafal ini ya sudah. Malah ada di riwayat Muslim bacaannya seperti sujud kita salat, subhana rabbiyal a'la. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-22, balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Kedua ayat ini menjelaskan yang ada di hati orang-orang kafir berupa pendustaan terhadap Al-Quran, pendustaan terhadap Rasulullah, pendustaan terhadap hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka. Maka Allah sebutkan di ayat 24, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Beri kabar gembira mereka itu. Tapi dengan bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Jadi kata-kata bisyarah, kabar gembira, bisa juga digunakan sebagai bentuk ejekan di ayat ini bagi orang-orang musyrik. Karena kabar gembira biasanya sesuatu yang menyenangkan, tapi di sini kabar gembira tapi bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih di hari kiamat kelak. Karena semua hujah telah sampai kepada mereka. Tidak ada alasan untuk menghindar, tidak ada jawaban daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan. Mereka hilang semua keilmuan mereka, kata-kata mereka untuk mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan berupa hari kiamat. Dan yang terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala disebutkan di ayat ke-25, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amalis shalihat, dan orang yang beramal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Nah inilah ganjaran orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Mereka malah mendapatkan kebahagiaan, mereka mendapatkan kenikmatan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah memberi karunia kepada penghuni surga dalam setiap kondisi, setiap detik, setiap saat. Sesungguhnya mereka itu masuk surga karena karunia dan kasih Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada mereka selalu dan selamanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena penghuni surga itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih, bertahmid sebagaimana mereka bernafas. Jadi nikmat penghuni surga itu tidak berhenti, tidak putus. Begitupun azab Allah bagi orang kafir juga tidak terputus, yang ada di neraka Jahannam. Bahkan disebutkan di Quran surat An-Naba ayat 30, "Fadhuqu falan nazidakum illa adzab." Maka karena itu rasakanlah, tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu illa adzab, kecuali azab. Sangat mengerikan ayat ini. Dia ditambah dari azab dengan azab yang lebih pedih. Dan ini terus dan terus dia merasakan kesengsaraan yang abadi di hari akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang mengingkari hari kiamat.
Sehingga pengingat mereka itu membawa mereka kepada perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai. Kemaksiatan-kemaksiatan. Bersenang-senang dengan yang Allah haramkan. Imbasnya besar sekali terhadap orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Sangat besar sekali. Sehingga di dalam Islam beriman kepada hari kiamat itu begitu penting. Karena dengan berimannya seseorang kepada hari kiamat, beramal amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Itulah sedikit tentang tafsir ringkas dari surat Al-Insyirah ini yang mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri dengan hari yang pasti, hari yang ketika kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihisab dan akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian untuk beramal di dunia ini dengan amalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ridhai, sehingga dengan amal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai berdasarkan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan di akhirat kelak kitab dengan tangan kanan kita, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada surganya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ikhwan sekalian dan bagi saya pribadi. Apabila ada benaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada salahnya itu datangnya dari kami pribadi. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.